Ustadz ya. Oke, Pak Fana sholat? Iya, sholat ya. Sebentar Baik, lagi sholat. saya mesti Dalam turun sholat, Edis, mau subuh. Oke, dalam sholat membaca Al-Fatihah? Membaca ya. Baik. Ketika penghujung walad dolin, apakah Pak Fana mengucapkan amin? Itu masalah amin ya. Itu kan Sebentar Pak Ustadz, tradisi. saya konfirmasi dulu Ustadz. Waktu setelah walad dolin, apakah Pak Fana juga mengucapkan amin seperti kebanyakan umat Islam? Mengikuti, soalnya dari awalnya begitu kan. Saya Baik. mengikuti. Dari mana Pak Fana dapat kata amin sementara dalam Al-Fatihah tidak pernah ada kata amin? Tidak ada amin di bahasa di Quran, nggak ada. Iya, makanya yang saya tanyakan, dari mana Pak Fana mengucapkan kata amin sementara di dalam Al-Quran, di dalam Al-Fatihah itu tidak pernah ada kata amin? Makanya saya akan bilang, saya mengikuti orang tua, sunahnya mereka. Oke, orang tua dari mana? Saya, ya, oke, orang tua itu dari mana Pak Ustadz? Oh ya, dari orang tuanya lagi kan, itu kan rantai, kayak rantai. Iya, baik. Ujungnya muaranya kemana? Sementara di Al-Fatihah tidak ada kata amin. Ke Muhammad sendiri. Dari mana Pak Fana tahu bahwa Muhammad mengucapkan kata amin? Oh, tidak tahu itu Nah, kan saya ini ikuti. makanya saya bilang gini Pak Fana. Amin itu nggak ada di Quran. Begini Pak Fana, ya. Di satu sisi Pak Fana saya lihat orangnya idealis, ya. Orangnya nggak mau ikut-ikutan dengan yang lain, ya. Bahkan mengatakan tadi tidak percaya hadis, tidak menggunakan hadis, begitu Pak Fana memperhalusnya. Tapi sekarang ibarat kata belum kering lidah, belum kering mulut mengatakan itu, Pak Fana bilang Muhammad yang mengatakan amin. Tapi ya, Pak Fana tidak cuma pernah amin menemukan. itu artinya apa? Yang kita sebut waktu kita bilang ini yang amin paling, itu maksudnya ini yang penting. Apa? Ini yang penting Pak Fana. Ini yang penting. Ini yang penting Pak Fana, ya. Saya mau kasih tahu sama Pak Fana begini. Makanya Pak Fana itu penting sekali mempelajari asal usul agama Islam, atau bagaimana Pak Fana itu pentingnya mempelajari sebelum Islam itu ada apa. Itu Pak Fana yang paling penting mempelajari. Saya ingin menunjukkan sejarah satu ayat lagi. Ya, kita memang kita ke situ. Semua itu adalah sejarah. Ya, dunia ini adalah sejarah ya. Saya munculkan. Oke, saya munculkan satu ayat Pak Fana di dalam Wahyu. Bible, di dalam Bible. Ya. Di dalam Bible. Bukan di Wahyu. Bukan di dalam Bible. Okay. Ya, karena begini Pak Fana ya. Saya bukakan misalnya di dalam Bilangan 5 ayat ke-22 ya. Saya tampilkan dulu ayatnya. Saya bacakan ya. Ini terjemahan, tapi nanti kita akhirnya memang merujuk kepada teks asli. Saya bacakan ya, Bilangan 5 ayat 22. Sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu untuk menggembungkan perutmu dan mengempiskan pahamu, dan haruslah perempuan itu berkata, amin, amin. Ini terjemahan sebenarnya kurang tepat. Sebenarnya bukan amin ya, tapi amin ya, amin ya, bukan amin. Iya. Nah, gini Pak Ustadz. Yang ingin saya mau katakan sama Pak Ustadz, di dalam bahasa Ibrani maupun di dalam bahasa Aram, arti dari kata amin ini maksudnya itu artinya, ini susah, bahasa Indonesianya susah ya, tapi kira-kira bahasa Indonesia itu artinya begini, sungguh terjadilah demikian. Itu kira-kira bahasa Indonesianya. Oke, iya. Makanya begini Pak Ustadz, ketika kita berdoa, ya misalnya orang Kristen berdoa, itu ditutup dengan kata amin. Artinya itu sungguh benarlah ya, sungguh terjadilah demikian. Ya, ketika Yesus mengatakan kepada Petrus dalam bahasa Aram ya, dia katakan, misalnya Petrus mengatakan begini, aku rela untuk masuk penjara dan mati bersama dengan engkau. Itu kata Petrus. Kemudian Yesus menjawab dia dengan kata, amen, amen ya, amen, amen, amar analehon. Kira-kira bahasanya seperti itu. Iya. Ya, yang saya memang nggak bisa tepat mengucapkan dalam bahasa Aram, itu yang artinya begini, sungguh
Sesungguhnya gitu artinya sungguh gitu. Jadi kata amin itu artinya itu sungguhlah gitu atau benarlah. Artinya terjadilah seperti itu, tepatlah seperti terjadi seperti itu. Maksudnya kira-kira begitu. Karena nggak ada bahasa Indonesia yang tepatnya. Nah, Iya. Pak Mana, yang ingin saya kasih tahukan kepada Anda bahwa orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi itu terbiasa menutup doa dengan kata-kata amin, yang artinya sungguh Oke. terjadilah. Nah, yang saya tanyakan sama Pak Fana kembali kepada Pak Fana, ketika Pak Fana mengucapkan Al-Fatihah pada saat walad dolin, karena Al-Fatihah itu berakhir di situ, walad dolin, ya. Iya. Pertanyaan saya, dari mana Pak Fana sebagai umat Muslim mendapatkan kata amin ini, amin ya memang dalam logat Islam amin ya bukan amin. Iya. Dari mana Pak Fana mendapatkan itu sementara orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen sudah terlebih dahulu menutup doa mereka dengan kata amin. Dari mana Pak Fana dapat itu? Tadi kalau Pak Fana dapat dari Muhammad, Muhammad dapat dari mana? Iya, cuma bagaimana saya tahu bahwa di situ sudah ada amin? Taunya bagaimana? Uang adanya hanya di buku, dua-duanya di buku. Bukan, di buku nggak ada Pak Ustadz. Saya sudah baca Al-Fatihah itu mungkin bisa saya katakan Bukan maksudnya tadi di Bible-nya berkali. itu kan adanya hanya di buku. Bukan. Gini Pak Ustadz. Bible itu kan merupakan satu Kumpulan petunjuk. tulisan. Ya, tulisan yang dijadikan petunjuk untuk orang-orang mengambil satu hukum. Contoh misalnya ketika dalam mengadakan sumpah, ya. Saya kasih contoh tadi dalam mengadakan sumpah ini tadi. Saya tampilkan lagi ayatnya. Ya, ini masalah seseorang yang disumpahi ya, dengan sumpah gitu. Ya, dengan dikatakan ini, sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu untuk menggembungkan perutmu dan mengempiskan pahamu, dan haruslah perempuan itu berkata amin. Amin itu maksudnya terjadilah demikian. Ya, maksudnya Tapi orang amin yang saya ucapkan itu pengertiannya lain. Baik, Pengertiannya saya kasih lagi amin yang lain. Saya kasih lagi amin yang lain. Ya. Misalnya dalam berkat dan kutuk ya. Misalnya sebentar lagi subuh edis. Lama bukan, lagi. maksudnya begini. Ini maksudnya di dalam Roma aja misalnya. Bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Artinya sungguh terjadilah demikian. Demikian itulah sungguh demikian itulah maksudnya gitu artinya. Iya. Kembali lagi ke awal Pak Ustadz. Karena begini Pak Ustadz ya. Tadi kan Pak Ustadz tanya tentang asal usul kita kan tadi tentang ngobrol tentang asal usul Islam, kemudian hadis dan lain sebagainya. Bahkan Pak Fana tidak percaya hadis. Maksud saya gini Pak Ustadz, Pak Fana. Sepanjang saya meneliti Al-Quran itu lebih dari 8 tahun, saya menemukan kata amin di dalam Al-Quran, itu artinya itu amanah atau orang yang bisa dipercaya gitu. Maksudnya amin itu di dalam Al-Quran saya dapati artinya itu sebagai seseorang yang bisa dipegang gitu atau omongannya yang amanah ya. Itu misalnya ditujukan kepada Yusuf ya, orang yang amin, orang yang amanah. Iya. Saya tidak pernah menemukan ayat kosakata di dalam bahasa Arab yang artinya itu kata amin itu artinya kabulkanlah doa kami. Nah, kalau kita membaca di Google ya, kita akan menemukan banyak sekali semacam tulisan gitu yang dia itu seperti kalau menurut saya ya, dia membuat kosakata baru. Ya, dia bikin gini, kalau amin atau amin, dia bikin beda-beda gitu. Iya. Padahal sebenarnya kalau saya cari di dalam Quran, saya tidak pernah menemukan yang seperti itu. Nah, pertanyaan saya Cuma sama kan Pak Fana. di Gini, bahasa Inggris saja terjemahannya bukan begitu.
Ya, yang saya tanyakan sama Pak Pana begini. Ketika habis walad dolin, Iya. kemudian Pak Pana mengucapkan amin, arti dari amin itu apa? Iya, soalnya kan itu di akhirnya kan ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah hidayah kepada kita ke jalan yang lurus. Kan itu Ya, permintaan, iya kan? ya, Wa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Nah, di sini yaitu jalan-jalan lurus yang sudah diberikan kepada orang di zaman dulu dan ya, bukan jalan yang ghairi, ya. orang yang sesat. Ya ini kan itu kan request, permintaan di situ Ya, kan. teruskan Pak Ustadz. Teruskan, Ya, terus terus, diakhiri dengan so please God. Ya, ya. misalnya amin, minta ini apa dikabul. Bukan, yang saya tanyakan sama Pak Ustadz, setelah walad dolin, ada kata amin. Nggak ada amin di situ, nggak Amin, ada. iya, di dalam Al-Fatihah tidak ada kata amin, tapi kan ketika sholat, Iya, tapi para ada jemaah, orang yang tidak baca itu juga, Edis. Ada. ya, saya bukan, saya makanya saya katakan sebagian besar umat Islam mengucapkan kata amin setelah walad dolin. Betul? Sebagian besar dunia sebetulnya. Iya, betul. Nah, pertanyaan saya, arti dari amin yang diucapkan orang setelah mengucapkan Al-Fatihah itu apa artinya? Iya, itu berarti dari pengertian saya ya pribadi. Mhm, Saya mhm, kan lagi berdoa, ini kan membaca doa supaya mhm, ditunjukkan ke jalan yang lurus tapi tidak tersesat kan begitu. mhm. Terus saya bilang amin. Sekarang amin ini menjadi sesuatu yang pribadi. Bukan, saya tidak tanya sesuatu yang pribadi ataupun enggak Bukan kan pribadi. ini kan Yang saya doa. tanyakan Sayanya yang bilang kalau defi tidak saya tidak mau bilang Pak amin Fana. kan itu bebas, kebebasan Oke, Pak, saya. oke, baik. Saya tidak tanya orang yang tidak mengucapkan amin. Saya tanyakan orang yang mengucapkan amin. Iya, Menurut tadi Pak Fana, pribadi. Saya begini Pak pengertian Fana. saya pribadi. Ya, oke, saya tanya sama Pak Sebab Fana, 90% dari mereka yang bilang amin tidak tahu apa yang dibaca. baik, Kan yang saya orang muslim tanyakan, semuanya. Yang oke, dibaca apa itu di dalam yang sholat? saya tanyakan sama Pak Fana, definisi dari amin yang diucapkan setelah walad dolin itu apa? Ya itu makanya saya bilang menurut pendapat saya ya kan karena saya yang membaca doanya, saya kan yang membaca Al-Fatihah. Itu kan permintaan, ya kan? Begitu sudah Ya, selesai kalau di bahasa baik, Inggrisnya itu so please God. baik, Terimalah doa saya. baik. Itu kalau kalau Pak Fana membikin arti terimalah atau kabulkanlah doa saya, dari mana Pak Fana punya definisi seperti itu bahwa arti dari kata itu adalah kabulkanlah doa saya? Saya pribadi, saya taunya Oke, begitu. baik. Kalau bahasa Arab, kabulkanlah doa saya apa? Taqabbal doa. Nah, betul sekali. Bukan amin. Lalu dari mana Loh, Pak habis Fana? habis saya bilang taqabbal doa, saya bilang amin juga. Ya, karena Pak arti dari Nah amin ini itu karena sudah sebenarnya, dijalankan terus, tapi kalau saya ya, tidak ucap, itu tidak ya, jadi soal. ya. Itulah makanya tadi saya bilang Pak Fana harus tahu bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen sudah mengucapkan kata amin itu sebagai penutup doa mereka. Nah, Jadi berarti pertanyaan saya, iya, kalau saya kalau tidak, saya tidak begini Pak mengerjakan Fana, kan tidak apa-apa. baik Pak Fana, pertama yang harus saya klarifikasi, saya tidak ya, saya nggak menuduh, ya, saya tidak menuduh bahwa Islam melakukan, apa namanya, saya nggak mau pakai bahasa itu ya. Artinya gini, Nggak apa-apa, sama saya bebas. kebetulan Mau gini menghujat begini Nabi nggak apa-apa. begini nggak begini Pak Fana, saya nggak mau seperti itu. Orang Kristen sudah duluan, orang Yahudi sudah duluan mengucapkan kata amin sebagai penutup doa. Kemudian ada kalian, ya, mengucapkan kata amin, walaupun di dalam Al-Fatihah itu tidak pernah ada kata amin itu. Sampai kiamat Anda cari dalam Al-Fatihah kata Iya, amin tidak cuma pernah ini ada. ini ini sudah Nah, subuh ya soalnya. begini Pak Pana, yang jadi pertanyaan saya itu begini, kenapa kalian mengucapkan kata amin, tapi waktu saya tanya definisi amin itu, Pak Pana nggak tahu? Ya, cuma begini, ada kata-katanya Nabi Musa. Ini saya kembali ke masalah pengerjaan ya, pekerjaan.
Kan tadi bilang mereka yang mengerjakan, ya kan begitu kan? Tapi ada kata-katanya Nabi Musa di Quran begini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengucapkan kata-kata atau berkata yang tidak kamu kerjakan? Kaburat maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah itu paling benci kepada orang yang bicara tapi tidak mengerjakan. Apakah mereka itu mengerjakan agamanya mereka? Terlepas dari itu Pak Fana, terlepas dari itu, yang saya dulu pernah mengemukakan satu teori begini Pak Fana. Teori ini memang mungkin sangat ini ya, teorinya begini Pak Fana. Saya nggak tega mengucapkan ini, tapi terpaksa harus saya ucapkan. Kalau Pak Silakan, nggak Fana apa-apa. masih ingat, saya dulu pernah mengeluarkan satu teori, maling skripsi. Ya. Pencuri ya. Makanya saya Iya, buktikan bahwa itu tidak ada begini, hubungannya dengan pencurian. bukan, ya begini Pak Fana, ini juga tidak ada hubungannya begini. Percaya tidak Pak Fana, bahwa seorang pencuri tidak akan mampu menjelaskan apa yang ada di tangannya sendiri. Percaya nggak? Oh, saya tidak paham itu. Saya kasih contoh, saya kasih contoh. Ini sudah Begini, subuh. oke, sebentar, sedikit Pak Fana sebelum ini, sedikit Pak Fana. Saya kasih contoh. Saya punya HP saya kunci layarnya, saya kasih password-nya. Kemudian ada orang mencuri HP saya. Nah, ketika si pencuri ini dia memegang-megang HP saya ini, ada orang lain yang meminta supaya HP dia itu, yang pengakuan dia HP dia dibuka kunci layarnya dan dia tidak bisa. Kenapa menurut Pak Fana dia tidak bisa membuka kunci layar itu? Menurut Pak Fana apa sebabnya? Karena bukan haknya. Ya. Iya, karena bukan miliknya. Ya. Karena bukan punya dia dan dia dapat itu dari orang lain. Ya cuma Ketika dia pacuannya kemana ini? sedikit Pak Fana. Ketika dia mendapatkan itu dari orang lain, sementara dia tidak bisa membuktikannya, maka dapat dipastikan seperti yang saya katakan lagi tadi itu, inilah yang disebut dengan teori mencuri skripsi. Ya, Nah, lah itu maksud makanya saya begini, itu kerjaan saya itu membuktikan Quran. Itu tugas saya. Sudah di genetiknya saya itu harus membuktikan Al-Qur'an. Kan saya minta Bible-nya dibuktikan juga. Jadi kita bisa tahu. Itu maksudnya. Jadi saya akan buktikan bahwa Quran itu tidak ada hubungannya dengan Bible. Dalam masalah pencurian ya, tidak ada hubungannya. Satu persatu saya tahu. Saya barusan selesai menghitung huruf baik, di surat Maryam. baik. Simple karena Pak Pana bilang sudah di Sudah sana sudah subuh subuh, ini ya. 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 Saya tanya sama Pak Pana sekali lagi, menurut Pak Fana, apa arti dari amin itu? Buat saya pribadi, Bukan secara fakta, secara definisi etimologi. Etimologinya amin itu apa? Dan bahasa apa itu? iya karena kan itu diucapkan sesudah berdoa, ya sesudah meminta sesuatu. Bukan, begini Berarti loh itu Pak Fana. suatu request untuk diterima. Iya, Tuhan. Gini Pak Fana. Ya, tapi dengan satu Ya, ucapan. tadi saya sudah jelaskan Pak Fana. Tadi saya sudah jelaskan. Kalau orang Tapi tanpa Yahudi, menyebut juga nggak apa-apa. ya, kalau orang Yahudi dan orang Kristen, itu setelah mereka berdoa atau diambil sumpah atau apapun, ya, mereka mengucapkan kata amin. Berarti bukan Definisi dari amin itu secara bahasa, secara etimologi itu bahasa mereka sehari-hari, artinya itu sungguh, sesungguhnya, terjadilah demikian. Kira-kira ya. artinya semacam itu. Bahasa Indonesianya memang agak sulit itu. Nah, Iya, saya berarti tanya ya sama Pak Pana, hampir mirip buat ya, pengertian saya ya itu betul. ya dari mana Pak Pana punya pengetahuan bahwa artinya itu kabulkanlah doa kami? Mungkin dari Roh Kudus kan saya pribadi. Iya, oke, tidak apa-apa. Kita saling menghargai Pak Pana. Artinya Iya. itu mungkin masih menjadi utang Pak Fana. Besok kita bisa lanjutkan lagi. Iya, insya Allah besok lagi ya. Ini soalnya, Baik, aduh, kalau sudah subuh nggak bisa. baik. Terima kasih Pak Fana. Kalau mau Iya, melanjutkan sama-sama ini. aktivitas sudah subuh. Ya, Ya, tidur yang enak. ya. Terima kasih Pak Fana. Oke. Good night. Oke, ya. Jadi begitulah teman-teman ya.
Apakah masih ada muslim yang lain? Tadi saya sedikit membaca komentar tadi dari siapa? Jangan tanya saya, bilang Edis nggak baca apa komen di chat. Saya baca ya, saya baca ya. Ini saya tampilkan. Saya baca ya, Bang. Jangan tanya saya. Saya tanya, saya baca. Ini agak dingin ya tempat saya, agak alergi saya, alergi dingin. Makanya batuk-batuk. Nah, ada yang mengatakan tadi ya, saya angkat tadi dari si siapa ini ya, si Alek ini ya, dia mengucapkan, nah ini ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Karena ketika siapa saja yang mengucapkan amin bersamaan dengan aminnya malaikat, maka doanya yang lalu telah diampuni. Alek, kamu naik sini Alek, ya, biar kamu saya apa namanya, saya tanyain masalah amin ini, kalau kamu punya pengetahuan ya, Alek ya. Biar kamu saya jawab. Ini udah lama ini ya, kalau kamu ngucapin seperti ini, udah saya bilang kamu baru anak kemarin sore kalau masalah diskusi sama saya seperti ini ya, Alek ya. Silakan kamu kalau mau naik, tapi kalau nggak ada muslim yang naik, ya kita ini kan. Mohon maaf teman-temannya ya yang di backstage, karena yang saya fokuskan itu teman-teman dari muslim ya, teman-teman ya, mohon maaf sekali. Jadi saya masih menunggu, saya tunggu kalau ada dari muslim yang masih mau naik, kita membahas kata amin ini, tapi kalau tidak ada, kita selesaikan di sini. Silakan, masih adakah muslim yang naik? Adakah muslim yang ingin naik? Ya, mungkin karena temanya berat atau bagaimana ya. Jadi kita saya tanya sebentar. Hasibuan ini Islam atau Kristen? Hasibuan Islam atau Kristen? Halo? Hasibuan Islam atau Kristen? Halo? Oke, tidak ada jawaban. Oke, teman-teman, saya rasa itu saja, teman-teman. Kita lanjutkan acaranya di lain kesempatan. Oh, sebentar. Hasibuan, sebentar. Hasibuan Islam atau Kristen? Buka dulu mic-nya, Hasibuan. Halo? Hasibuan, mic-mu buka dulu. Mic-mu buka dulu, Hasibuan. Halo. Iya, Anda Islam atau Kristen? Ya, Islam. Saya pastikan dulu, Anda bisa bersyahadat? Bisa. Silakan. Kenapa Anda harus saya bersyahadat depan Anda? Baik, berarti Anda bukan Islam ya. Saya nggak mau teman-teman ya, kalau nggak bukan Islam betulan saya nggak mau. Saya padahal kan kalau Islam itu gampang sekali bersyahadat, oke ya. Jadi begitu saja acara malam hari ini. Saya sambung lagi ke acara berikutnya. Oh, ada Islam masuk ya. Ini Islam, kalau ini bisa dulu Islam. Selamat malam, Islam. Selamat malam. Ini Islam betulan ya? Iya. Silakan bersyahadat dulu. Ya, apa temanya ini? Ya, silakan bersyahadat dulu biar nggak dibilang fitnah nanti. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya, kalau Islam betulan memang langsung bersyahadat. Ya, jadi gini Islam. Ya. Waktu Anda selesai membaca Al-Fatihah, apakah Anda mengucapkan kata amin? Iya. Oke. Kenapa Anda mengucapkan kata amin sementara di dalam Al-Fatihah tidak pernah ada kata amin? Dia itu artinya perkenankan begitu, Bang. Pertanyaan saya, kenapa Anda mengucapkan kata amin sementara di dalam Al-Fatihah tidak pernah ada kata amin? Iya, memang tidak ada di situ, tapi waktu orang membaca Al-Fatihah itu kalapatkan, dibacakan begitu, Bang Des.
Ya, pertanyaan saya kenapa? Hmm. Di Al-Fatihah ada nggak kata amin? Di Al-Fatihah itu memang nggak ada. Oke, kenapa setelah membaca Al-Fatihah ada mengucapkan amin? Ya itu kan begitu. Undang-undang salat itu kan begitu. Iya, kenapa aminnya tidak ada di Al-Fatihah? Ya memang tidak ada situ. Sebabnya apa? Ya, kalau sebabnya mana saya tahu itu kan Fatihah itu kan firman Tuhan itu. Oh, maksud saya begini, Iya, yang ingin saya ini kan, iya, yang ingin saya tanyakan sama Anda, iya, kalau 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 pertanyaannya kenapa, maka Anda memberikan alasan, betul tidak? iya, Oke. Yang menjadi pertanyaan saya, iya. kenapa waktu selesai membaca Al-Fatihah, Anda mengucapkan kata amin sementara aminnya tidak ada di dalam Al-Fatihah? Iya, cuman itu perintah juga kan begitu. Perintah. Siapa yang Iya, memerintahkan? Siapa yang memerintahkan? itu perintah dalam salat di Iya, dalam yang ah, memerintahkan kalau setelah membaca Al-Fatihah mengucapkan amin siapa? itu di tuntunan salat itu penuntunan salat Yang ini. memerintahkan siapa? Yang memerintahkan ucapkanlah amin setelah Al-Fatihah siapa? Iya. Kalau mengucapkannya itu kalau kalau tidak salah ya, kemungkinan ini salat ini kan Nabi Muhammad ini, Nabi kami. Kemungkinan. Ah, Yang saya tanya ah, ada tidak? Oke, karena dia begini, ada Bang. tidak Islam? Ada tidak perintah Allah untuk mengucapkan kata amin setelah membaca Al-Fatihah? Di dalam Al-Fatihah itu tidak Ada ada. ini sudah malam karena saya mau istirahat. Karena saya butuh langsung ketegasan. Gini, Islam. Ada tidak Ya, perintah Allah untuk mengucapkan kata amin setelah mengucapkan Al-Fatihah? kalau di Fatihah itu tidak ada memang, Bang. Tidak ada Terus itu. terus Cuman ucapkan amin itu ngikutin siapa? cuman begini, kan dalam sholat itu kan Nabi Muhammad membawa perintah sholat, udah. Jadi perintah itu diperintahkan Tuhan. Tapi bagaimana cara sholat itu? Kan tidak tahu. Datang Muhammad diberitahu. Caranya begini, kalau Isya 4 rakaat, kalau Maghrib 3 rakaat, kan gitu. Kalau enggak orang tahu. Islam. Iya, Arti amin itu apa? perkenankan, Hah? perkenankan. Dari mana? Dapat definisi itu dari mana? Ya, Dapat dari mana definisi itu? ya, begitulah. Oh, begitulah. Oke, saya kasih kamu Ja- saya kasih kamu Jadi, petunjuk. Saya jadi kasih kamu apa? clue. Jadi Saya kasih apanya? kamu ya, saya kasih kamu clue ya. Ya, Kamu tahu orang Yahudi dan orang ah, Kristen kalau selesai ya. berdoa apa yang mereka ucapkan? Saya tidak tahu. Saya kasih tahu, mereka mengucapkan Ah, amin. hmm. Tahu nggak arti Ah, amin kalau dalam bahasa Aram atau dalam bahasa Ibrani? enggak saya tahu. Ya, saya kasih tahu. Oke. Artinya itu sungguh, sungguh terjadilah demikian. Itu artinya kira-kira. Itu kan dalam apa? Dalam artinya keyakinan apa, Betul, Edes? betul, betul. Ah, Pertanyaan saya sekarang, dari mana kamu dapat definisi bahwa arti amin itu perkenankanlah? begitu dalam apa kami? Maksudnya dalam Dari mana? Dapatnya petunjuk, dari mana? petunjuk Ya, dapatnya dari dal- mana? dalam riwayat, dalam sejarah itu, Riwayatmu, dalam riwayat, riwayat mana? Riwayat riwayat mana? dalam di Mana dalam riwayatnya? kitab kami begitu. Iya, di Di kitab mana coba? tuntunan di Iya, di tuntunan kitab sholat, apa?
Kitab apa namanya? Coba mana? Coba tunjukkan. Gimana aku menunjukkannya ini? Enggak ada sama aku apanya. Oke, gini aja. Kitab. Gini aja saya tanya kamu. Ya. Amin itu bahasa apa? Amin itu bahasa apa? Bahasa amin. Bahasa apa? Amin itu kan bisa juga. Itu kalau bahasanya amin itu di Arab pun ada, pernah kulihat. Iya, apa? Oke, di dalam Al-Qur'an ada kata amin dan itu bahasa Arab. Apa artinya? Itu kurang apa aku, Bang? Kurang enggak lagi aku Ya, ingat. saya kasih tahu, saya kasih tahu arti amin di dalam bahasa Arab, di dalam Al-Qur'an itu artinya terpercaya, amanah. Ah, Nah, sekarang saya tanya sama kamu, amin yang digunakan di dalam setelah mengucapkan walad dolin itu artinya apa? amin. Apa artinya? Itulah dalam kalau dalam Artinya keyakinan dan apa? Saya tanya. yang saya bilang sama Bang Aidis tadi lah. Diperkenalkanlah. Perkenankanlah. Iya, perkenankanlah artinya. Ya. Dia Oke, kan dapat waktu dari mana? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. dapat dari Ya. mana? Perkenankanlah itu apa? Dapat dari mana? Ya, itu dalam riwayat sholat begitu, Bang. Aduh. Di mana? Di kamus mana bahwa amin itu artinya perkenankanlah itu di kamus mana? Ya, saya tidak tahu kamusnya. Yang penting ada di kitab riwayat di dalam sholat, bukan Baik, di saya dalam kasih Al-Quran. Oke, Islam. Baik, saya kasih kamu PR. Besok kamu cari dulu bukunya di kitab apa itu, kamus apa itu, ya. Dan dia menerjemahkan amin itu artinya perkenankanlah dari mana, ya. Ya, Itu sekali tugas. kalau Ya, enggak itu enggak kasih begini, tugas Bang. sama kamu biar enggak ngomongan terus, Begini, biar Bang. enggak. Kalau Kamu saya kalau kasih tugas menurut itu dulu. Ya, dengarkan Islam. Kamu saya dengarkan kasih tugas dulu. itu dulu. Ya, kamu saya kasih tugas itu dulu. Kamu selesaikan itu. Saya naikkan dulu Hasibuan ini coba. Hasibuan, kamu itu Islam atau bukan? Islam. Iya, coba kamu baca Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. Ya. Ngapain saya baca Al-Fatihah depan kamu? Sekarang kamu mau nanya apa? Enggak, saya pengen pastikan kamu Islam atau bukan. Saya Islam. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kamu aja Kristen bisa bilang itu. Mana itu bukan seperti itu. Syahadat bukan seperti itu. Cuman syahadat. Coba ulangi lagi syahadatmu coba. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wah, mana mau wa asyadunya enggak ada. Aduh, gadungan. Udah gini aja, kita lanjutkan lagi. Besok teman-teman, mohon maaf sekali teman-teman ya. Saya tidak mau yang menerima ini. Kita lanjutkan lagi besok. Sampai jumpa lagi.